Acara ini dipersembahkan oleh baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Gamalama TV. Senang sekali saya Ahmad Fikal kembali menjumpai dalam program talkshow kita di malam ini, tentunya dari dialog spesial di edisi siar di hari Jumat tanggal 23 April 2021. Nah, untuk kesempatan ini kita bertemakan tema besarnya adalah dialog tokoh tokoh agama ya. Dengan lebih khusus lagi kita akan membincangkan terkait dengan keutamaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan ya. Saat ini kita sedang masih dalam suasana kebahagiaan diliputi dengan suasana bulan Ramadan 1442 Hijriah. Nah, di kesempatan malam hari ini untuk membincangkan lebih lanjut apa keutamaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan, sudah bersama saya sejumlah tokoh yang hebat-hebat. Saya sapa yang pertama Ustadz Julkiram Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Puasa mantap? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Baik, selain Ustadz Julkiram juga ada bersama saya juga ada di tengah. Saya sapa Ustadz Muhammad Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Baik, selain Ustadz Amri juga tidak asing lagi ya. Ada juga Ustadz Hidayatusalam Sehan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini meskipun dalam suasana pandemi kita menjalankan ibadah Ramadan ini tentu dengan rasa optimis ya. Ya, baik. Baik pemirsa Gamalama TV, saya langsung saja mengantar Anda untuk menyaksikan dialog kita di malam hari ini, keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan. Nah, langsung saja kita coba mengulas lebih lanjut apa makna atau yang tersirat dalam keutamaan kemuliaan bulan Ramadan apa saja. Nah, saya memberikan kesempatan pertama pembuka kepada Ustadz Hidayat ya. Seperti apa keutamaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan? Harusnya kita penuh dengan sukacita untuk menjalankan ibadah ini ya. Ya, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa ya, Gamalama TV di mana saja berada, rekan-rekan Ustadz, sesama Ustadz yang saya muliakan, juga Bang Fikal ya, yang selalu setia dengan pemirsa Gamalama TV. Alhamdulillah Ramadan ini ya, pertama-tama kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang mana ini salah satu karunia rahmat yang besar yang Allah berikan kepada kita dan patut kita syukuri. Dan Ramadan ini ibarat mahkota yang diberikan Allah kepada umat Rasulullah Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat lain. Begitu banyak kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah di dalam bulan suci Ramadan ini. Nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz Amri dan Ustadz Mahmud Julkiram. Yang jelas dalam sebuah hadis qudsi, ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah di Bukit Tursina dan beliau menganggap beliau sudah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada saat itu Nabi Musa, jarak antara Nabi Musa dengan Allah itu masih ada sekitar 70.000 hijab. Yang masing-masing hijab, jarak antara satu hijab dengan hijab yang lain itu jaraknya seperti langit dan bumi gitu. Nah, Allah bilang, "Laisa anta ya Musa, bukan engkau yang paling dekat denganku. Inni a'taitu li ummati Muhammadin nuraini kaila yadurruhum zulmatani." Faqala Musa, "Ma nuraini rabbi?" Faqala Allah Ta'ala, "Nuru Ramadan wa nurul Quran." Faqala Musa, "Ma zulmatani ya rabbi?" Faqala Allah Ta'ala, "Zulumatul qabri wa zulumati yaumil qiyamah." Artinya Allah bilang, sesungguhnya aku berikan kepada Rasulullah dan umatnya, umat Muhammad SAW, dua cahaya, yang mana dua cahaya itu bisa menghilangkan dua kegelapan. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Cahaya apa itu ya Allah?" "Wahai Tuhanku," Allah berfirman, "cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran." Dan apa dua kegelapan yang bisa hilang dengan dua cahaya itu? Allah katakan kegelapan alam kubur dan kegelapan di yaumil qiyamah. Nah, saya kira ini adalah kemuliaan yang luar biasa Allah berikan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW.
Ya, baik ya, luar biasa. Inilah bulan yang spesial ya di antara semua bulan yang ada ya. Ini yang harus kita sambut bersama ya. Nah, saya mungkin ke Ustadz Amri ya. Nah, katakanlah bahwa memang benar demikian ya. Artinya bulan ini ya pahala berlipat ya. Ya, artinya bahwa semua orang dituntut untuk berbuat baik ya. Nah, sebenarnya kebaikan-kebaikan yang seperti apa yang mungkin ya, ini mungkin mumpung ada bersama pemirsa yang mungkin bisa menjadi spirit baru bagi pemirsa untuk berlomba-lomba membuat kebaikan yang bernilai multi pahala. Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak. Sebelumnya saya sapa Hadratul Mukarramin, guru-guru saya, ada Ustadz Zulkiram, ada Ustadz Hidayat, kemudian Pak Fikal, dan pemirsa Gamalama TV dimanapun berada. Senang rasanya bisa berada satu majelis dengan orang-orang hebat di samping kiri kanan saya, dipandu oleh host yang luar biasa. Betul sekali bahwa Ramadan adalah satu anugerah luar biasa yang diberikan Allah untuk kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau melihat kira-kira apakah amalan-amalan atau kiat-kiat apa yang bisa kita manfaatkan di bulan Ramadan, tentunya itu tidak jauh-jauh dari apa yang telah disampaikan oleh para mubalik kita, para asatidz kita. Setidaknya saya ingin mengambil poin-poin yang mungkin kelihatan sederhana saja. Yang pertama, di bulan Ramadan adalah tempat kita untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan yang sifatnya ta'abbudiyah langsung kepada Allah, yang dalam waktu yang sama dia juga berimplikasi sosial ya. Misalnya dalam hal-hal sederhana, memanfaatkan waktu sahur ya, sebagaimana disinggung oleh Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bagi orang lain mungkin sahur itu sekedar bersantap, tapi bagi kita orang Islam, sahur itu tidak sekedar itu. Itu di Nabi jelaskan bahwa ada berkah di situ. Ya. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk berbagi apa yang bisa kita bagi kepada orang lain untuk berbuka puasa. Karena lahiriahnya kita berpuasa untuk diri kita, tapi ada cara di mana kita bisa mendapatkan pahala begitu banyak dengan mengulurkan tangan kepada orang lain, meskipun itu hanya sebiji kurma atau sekedar seteguk air ya. Kemudian hal lain yang bisa kita manfaatkan untuk meraup berkah di bulan Ramadan ini tentunya dengan Al-Quran, saya kira ya. Dengan Al-Quran, kalau di luar Ramadan sering kita dengarkan bahwa satu huruf yang kita baca itu diganjar oleh Allah pahala 10, maka kemudian di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan lagi, bahkan sampai pada angka yang kita sendiri pun kadang tidak mampu menghitungnya ya. Kemudian yang terakhir saya kira nanti dilengkapi oleh ustadz-ustadz kita adalah berinfak, sedekah dan seterusnya. Karena di bulan Ramadan ini betul Allah mengajar kita untuk mensucikan diri dengan puasa, tapi di sisi lain kita diajar untuk peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu Pak Fikal sekedar mengulangi apa yang telah sering disampaikan oleh para mubalik kita, para asatidz kita. Ya, baik ya, luar biasa ya Ustadz Amri ya. Nah, ini kepada Ustadz Mut ini pemirsa sudah tidak asing lagi bagi Anda ya. Khususnya warga Ternate ya, sangat familiar sekali. Nah Ustadz, ini kalau kita lihat kan banyak ya fenomena kan kadang-kala melaksanakan puasa atau Ramadan ini kan melaksanakan itu dengan ada yang meminimalisir aktivitasnya. Kalau boleh ya tidur lah gitu kan. Meskipun benar juga ya tidak ada salahnya. Nah, kalau lebih sebenarnya yang baiknya seperti apa untuk mengoptimalkan aktivitas kita agar ya melaksanakan Ramadan ya tidak seperti itu aja ya. Ya, terima kasih Pak Fikal atas waktu dan kesempatannya, dan yang saya muliakan juga sahabat saya, para asatidz, pemirsa Gamalama TV yang berbahagia. Terkait apa yang disampaikan oleh Pak Fikal tadi, memang sekarang ini saya malah merasa heran dan justru berpikir, kalau Ramadan itu penuh dengan kemuliaan,
yang harus meningkatkan sebuah kedisiplinan pribadi kita dalam hal iman dan takwa kita kepada Allah. Tapi sekarang ini kalau kita melihat, justru Ramadan selalu menjadi dikambing hitamkan. Alasan. Jadi ketika orang itu dia tidur, kenapa kamu tidur? Wah, saya kan sementara berpuasa. Kenapa kamu terlambat ke kantor? Ya biasa, saya kan sahur semalam puasa. Yang harus Ramadan itu harus memberikan sebuah motivasi kepada kita. Karena Allah bilang begini, kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahwa setiap amal perbuatan anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa, dan aku sendiri akan membalas amalan atau pahala atau kebaikan dari puasa itu sendiri. Artinya bahwa puasa ini luar biasa. Andaikan orang yang tidur di waktu siang hari, orang yang malas-malas di siang hari, kalau dia memahami amalan keutamaan fadilah yang terkandung dalam bulan suci Ramadan, dia akan berlomba-lomba. Makanya Rasulullah katakan begini, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jikalau sekiranya umatku mengetahui fadilah keutamaan yang terkandung dalam bulan suci Ramadan, maka mereka akan bercita-cita, berkeinginan, bermohon, berharap, meminta kepada Allah, ya Allah, kalau boleh dalam 1 tahun tidak ada lagi bulan-bulan yang lain. Tidak ada lagi bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau boleh itu 12 bulan dalam setahun itu engkau jadikan seluruhnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Di andal hasanat fihi mujtami'atun. Karena segala kebaikan itu terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Tadi apa disampaikan oleh dua orang ustadz tadi, Ustadz Hidayat maupun Ustadz Amril tadi, terkait dengan segala kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu terkumpul di dalamnya pada bulan Ramadan itu. Wadda'awat mustajabatun, kita punya doa-doa. Mungkin kalau di luar Ramadan mungkin masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh kita, bahkan Allah sendiri memikirkan tentang doa kita. Tetapi di bulan Ramadan itu semua doa itu akan diijabah oleh Allah. Wa ta'atu maqbulatun, segala ketaatan kita itu juga akan diterima oleh Allah. Wa dzunub maghfuratun, dosa-dosa kita luar biasa. Sekian tahun lamanya kita berbuat maksiat kepada Allah. Allah membuka pintu Ramadan, memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang berdosa. Mari silahkan, berdoalah kamu, mintalah kepadaku. Doa-doa kita, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang luar biasa terakhir kata Rasulullah apa? Wal jannatu mustaqatun lahum, dan surga merindukan kepada mereka-mereka yang berpuasa. Jadi kalau hari ini ada orang berpuasa, dia rindu masuk ke dalam surga, itu keliru sebenarnya. Justru dengan dia berpuasa itulah surga merindukan kepada dia. Karena dia berpuasa itulah surga merindukannya. Makanya saya katakan begini, hari ini kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita, mungkin tahun kemarin kita masih bisa berbuka, berpuasa bersama orang-orang yang kita cintai. Apakah itu orang tua kita, apakah itu saudara kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Tapi tahun ini mungkin suasana yang berbeda. Orang-orang yang kita cintai itu satu persatu mungkin telah meninggalkan kita. Tetapi apakah Ramadan itu berakhir tanpa makna dalam kehidupan kita? Makanya manfaatkan kesempatan ini. Kalau hari ini saya bersama Ustadz Hidayat, Ustadz Amri, termasuk Bang Pikal sendiri, diberikan kesempatan untuk masuk sampai pada bulan Ramadan, ini rahmat yang luar biasa. Tidak semua orang bisa menggapai Ramadan tahun ini. Allah masih ingin melihat hambanya menggapai derajat takwa. Allah masih ingin kita menjadi hamba-hamba yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah masih ingin kita menjadi orang yang baik, yang menjadi pilihan Allah. Makanya Allah kasih kesempatan kita untuk masuk sampai pada bulan Ramadan. Tapi kenapa kita tidak memahami itu? Diisi waktu hanya dengan tidur. Waktu siangnya, lisannya tidak dibasahi dengan membaca Al-Quran. Tidak dengan bersalawat kepada Rasulullah. Padahal luar biasa. Kalau kita melihat keadaan sekarang ini, seakan-akan kehidupan kita itu mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, di tangan kita tidak pernah lepas yang namanya handphone itu. Bahkan ketika kita tidur bangun, yang pertama kita cari itu adalah handphone. Di mana handphone kita? Tapi pernahkah kita berpikir kita bangun tidur, mana Al-Quran saya? Kita pegang HP berjam-jam, kita tidak bosan. Mungkin baca SMS, baca WhatsApp, baca Messenger, baca Facebook, tidak bosan, tidak ngantuk. Bahkan kita ketagihan, seakan-akan waktu berjalan begitu cepat. Tapi ketika kita memegang Al-Quran, rasanya berat. Ketika mulai membaca, mulai ngantuk. 2-3 halaman, mata terasa berat, lalu kita tinggalkan. Padahal Ramadan ini tidak menjadi jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Padahal Ramadan tahun ini adalah kesempatan Allah berikan kepada kita. Banyak orang-orang yang beriman, yang luar biasa ibadahnya, tapi dipanggil oleh Allah. Tapi kenapa kita yang penuh maksiat ini, penuh dosa ini? Allah kasih kesempatan masuk di bulan Ramadan. Karena Allah ingin kita bertaubat. Allah ingin kita mendapatkan rahmatnya, mendapatkan pengampunannya, bahkan mendapatkan terhindar dari siksa nerakanya Allah. Hanya takwa itulah yang Allah ingin kita gapai. Makanya luar biasa.
kalau hari ini orang itu dia memahami fadilah keutamaan yang terkandung dalam bulan Ramadan, justru dia akan berlomba-lomba dan tidak ada waktu yang bisa terlewati sekian detik kecuali dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mungkin saran. Masya Allah ya, ini sangat menarik sekali nih. Nah, kita akan break dulu sebentar ini. Iya. Ya, berikut ini saya akan coba bertanya tentang kadangkala ketika memasuki bulan Ramadan ini kan orang tiba-tiba bersikap alim ya. Ya. Tapi setelah Ramadan tiba-tiba kembali lagi seperti semula. Ini bagaimana kita menata karakter supaya dia tetap berlanjut meskipun Ramadan pergi ya. Ya, baik, kita akan bahas di segmen berikutnya. Baik pemirsa Gamala TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Dialog tokoh agama bertemakan keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.